Untuk soal nomor 13, ini materi FPB. Kenapa Miss bilang materi FPB? Kalau kalian melihat sebuah soal yang banyak angka-angka seperti ini dan memiliki beberapa bagian-bagian, dan kata kuncinya berada di kalimat dimasukkan ke dalam keranjang. Artinya apa? Benda-benda tersebut kita bagi-bagi atau kita masukkan ke beberapa tempat. Nah, itu sama saja konsep pembagian. Tetapi karena di sini ada kata yang sama. Oke, jadi jumlah dan jenis yang ada di dalam keranjang itu harus sama banyak. Nah, karena ada kata sama banyak inilah itu yang disebut FPB. Kita membagi-membagi benda tersebut dengan jumlah dan jenis yang sama. Oke, di sini ada buah apel 30. Kemudian ada 45 jeruk. Lalu ada 75 mangga. Dari 30 apel, 45 jeruk dan 75 mangga ini kita memasukkan ke dalam keranjang. Nah, keranjangnya inilah yang kita tidak tahu dulu ada berapa. Supaya kita tahu ada berapa keranjang, maka kita carilah FPB-nya. FPB dari 30, 45, dan 75 itu artinya apa? Cari sebuah bilangan yang bisa kalian bagi-bagi terhadap 30, 45, dan 75. Di sini Miss pakai tabel dengan metode bilangan prima ya. Oke. Sebenarnya nggak harus sih bilangan prima kalau FPB. Karena prinsipnya sama kayak menyederhanakan. Cuma mungkin dari beberapa kalian ada yang tidak bisa langsung menebak kira-kira ini bisa dibagi-bagi berapa sih. Nah, kalau Miss berikan trik dulu sederhana, kalau di sini ada satuannya 0, 5 seperti ini, intinya di satuannya itu ada angka 0 dan angka 5, berarti kita bagi-bagi 5 bisa langsung. Jadi ternyata 30 ini bisa kita bagi 5. 30 ini kalau Miss bagi 5 dapat 6. 45 ini kalau Miss bagi 5 dapat 9. 75 ini kalau Miss bagi 5 dapat 15. Nah, terus dari 6, 9, 15 ini ternyata kalau Miss lihat, oh bisa dibagi 3 nih. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Ternyata dari 2, 3, dan 5 ini sudah sederhana karena tidak bisa lagi kita bagi-bagi. Oh, berarti FPB-nya itu adalah 5 kali 3. 5 kali 3 itu sama saja dengan 15. Jadi FPB itu sama dengan 15. Artinya apa? Ini 15 keranjang. Oke, jadi FPB itu adalah banyaknya keranjang yang kita gunakan. Terus bagaimana kalau kita pakai yang bilangan prima, Miss? Nah, konsepnya mirip, adik sama. Cuma kita nggak boleh langsung bagi 5. Kita harus bagi-bagi dengan bilangan prima mulai dari paling kecil. Misalnya Miss hapus dulu yang ini. Nah, bilangan prima yang paling kecil itu adalah 2. Oke, jadi kita cek nih bagi 2. 30 bagi 2 nanti dapat 15. 45 kalau kita bagi 2 nggak habis. Kenapa? Karena ini ganjil. Ada sisanya 1. Ini juga nggak bisa, berarti Miss kasih tanda garis aja. Lalu ternyata dari 15, 45, dan 75 ini tidak ada lagi yang bisa kita bagi 2, maka kita pindah ke bilangan prima selanjutnya itu adalah 3. 15 bagi 3 dapat 5. 45 bagi 3 dapat 15. 75 bagi 3 dapat 25. Nah, ternyata dari angka-angka ini 5, 15, dan 25 ada yang bisa dibagi 3. Masih ada yang bisa dibagi 3, berarti tetap bagi 3. 5 bagi 3 tidak habis, ya udah tulis garis aja.
15 bagi 3 itu 5. 25 bagi 3 itu nggak habis, tulis saja garis. Nah, dari 5, 5, dan 25, ada yang bisa dibagi 3 tidak? Ternyata nggak ada, berarti kita pindah ke bilangan prima selanjutnya, itu adalah 5. 5 bagi 5, 1, 5 bagi 5, 1, 25 bagi 5, 5. Nah, kalau kalian sudah dapat angka 1, ini berarti di bawahnya seterusnya itu adalah tanda garis, karena sudah tidak bisa dibagi. Nah, berarti kita lihat nih 5. 5 ini berarti masih bisa dibagi 5, maka didapat 1. Apakah kita akan membagi lagi? Kalau kita sudah dapat angka 1 semuanya di setiap angka, maka kita sudah stop. Jadi, bilangan prima yang kita dapat itu 2, 3, 3, 5, 5. Ini kalau KPK kalian kali semua, tapi kan ini FPB. FPB berarti ambil bilangan prima yang bisa kalian bagi ke 3 bilangan, atau pilih saja barisan yang tidak memiliki tanda garis. Nah, 2 ini ada tanda garis, berarti jangan diambil. 3 ini semuanya berubah jadi angka baru, tidak ada tanda garis, berarti ini diambil. Lalu yang 3 ini ada tanda garis, berarti jangan diambil. Lalu yang 5 ini semuanya berubah jadi angka baru atau tidak ada tanda garis, berarti ini diambil. Kemudian 5 ini ada tanda garis, ya jangan diambil. Berarti bilangan prima yang mislingkari itu 3 dan 5. Kalau 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi sama saja FPB-nya adalah 15. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat nilai FPB-nya 15, selanjutnya apa? Apakah jawabannya 15? Nah, 15 itu adalah banyaknya keranjang. Jadi, Miss hapus dulu ini. Jadi tadi 30 apel itu kita bagi ke 15 keranjang. Kalau 30 apel kita bagi ke 15 keranjang, maka nanti setiap keranjang, kan di sini ditanyakan maka banyak buah di setiap keranjang. Jadi di setiap keranjangnya itu akan mendapatkan 2 apel. Berarti pilihan A itu salah, pilihan D itu juga salah. Nah, berarti tinggal B dan C. Kemudian kita cek nih, kan kalau jeruk ini sama aja ya, di pilihan B sama C sama-sama 3. Jadi mending langsung kita cek mangga aja. Nah, mangga tadi 75. 75 mangga ini kita bagi ke 15 keranjang. Maka nanti kita dapat jawabannya adalah 5. 5 mangga. Jadi pilihan yang benar itu berada di bagian B.